Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 9:05. Mungkin kita bisa mulai acara sosialisasi kerja praktek dan tugas akhir pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Eh, Pak. Senang sekali kita bisa bertemu bersama di acara sosialisasi kerja praktek dan tugas akhir yang mana akan dibawakan oleh Ibu Maryam dan Bapak Arif Asyari. Diharapkan di sini semua mahasiswa kimia baik angkatan 2018, 19 maupun 2020 bisa menyimak dengan baik materi yang akan diberikan. Nanti ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan mengenai mekanisme pelaksanaan kerja praktek di prodi kimia yang akan disampaikan oleh Ibu Maryam. Kemudian di sesi kedua ada pemaparan mengenai mekanisme pelaksanaan tugas akhir 1 di prodi kimia yang akan dibawakan oleh Bapak Arif Asyari. Untuk setiap sesi itu ada sekitar 40 menit yang terdiri dari pemaparan materi dan tanya jawab. Nanti barangkali ada yang ingin ditanyakan bisa dituliskan melalui kolom chat. Nanti akan saya bacakan satu persatu pertanyaan yang sudah masuk. Selamat pagi Ibu Maryam, apakah sudah hadir di Iya, Zoom-nya? selamat pagi. Oke. Mungkin langsung saja Ibu untuk pemaparan materinya mengenai mekanisme pelaksanaan kerja praktek di prodi kimia. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah lama ya tidak bertemu sepertinya dengan mahasiswa, terutama yang 2018 dan 2019, bahkan yang 2020 belum sama sekali kalau saya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maryam, dosen kimia anorganik. Saat ini kebetulan sedang tugas belajar ya sama dengan Bu Idra dan Pak Irwan. Jadi sedang ada tugas belajar, jadi tidak mengampu mata kuliah. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mekanisme pelaksanaan kerja praktek, atau lebih tepatnya bukan pelaksanaan, karena pelaksanaan itu kan nanti mengikuti SOP yang ada di perusahaan atau di instansi tujuan. Lebih kepada bagaimana pengajuan atau permohonan di prodi kimia, kemudian bagaimana mekanisme pembimbingannya, kemudian ini lagi tentang bagaimana evaluasinya, seperti itu, seminar dan sebagainya. Oke, saya izin untuk share screen dulu. Sudah sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Sudah ya? Oke. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama nanti tentang definisinya, kemudian tujuan, lalu capaian pembelajaran dari mata kuliah kerja praktek. Ini kan sudah akhir tahun 2020, artinya kita akan mendekati awal tahun 2021 atau awal semester 6 untuk yang 2018 ya. Untuk 2018 artinya akan mengambil mata kuliah wajib kerja praktek 2 SKS. Nah, nanti kalau untuk kerja praktek sendiri, mahasiswa dibebaskan untuk memilih instansi tujuannya selama masih berhubungan dengan
keilmuan kimia yang terkait. Gitu. Bisa di bidang industri, atau di bidang industri pangan, industri pengolahan, misalnya pengolahan makanan, dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya definisi ya. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari kerja praktek sendiri adalah berupa aktivitas seperti on job training. Jadi nanti kalian di dalam perusahaan itu akan diposisikan seperti layaknya karyawan, tetapi bedanya ini dibimbing. Jadi ada pembimbing dari perusahaan, kemudian ada juga pembimbing dari internal dosen kimia sendiri. Jadi setiap harinya nanti kalian harus membuat yang namanya logbook. Logbook itu sebagai kontrol kegiatan kalian ketika kerja praktek. Apa saja yang kalian lakukan setiap harinya itu ditulis di logbook. Nanti logbooknya akan dikumpulkan pada seminar akhir. Di laporan nanti akan dikumpulkan. Gitu. Jadi ini kerja praktek sendiri merupakan kegiatan magang kerja ya. Kalau untuk kegiatan MBKM itu berbeda lagi bentuk kerja prakteknya, mungkin dari durasinya, karena kalau untuk mata kuliah wajib yang 2 SKS itu, ya, yang untuk 2018 nanti itu hanya berkisar durasinya 1-2 bulan, maksimal 2 bulan. Kalau untuk kegiatan atau untuk kurikulum MBKM sendiri itu kalau tidak salah 6 bulan ya, karena nanti akan dikonversikan ke dalam SKS mata kuliah seperti itu. Nah, jadi di sini ada kegiatan berupa pengamatan, kemudian penyerapan dan penerapan dari ilmu kimia ya dalam aktivitas-aktivitas di kegiatan di perusahaan, baik di perusahaan pemerintah maupun yang di swasta. Ya, di ruang lingkup, masuk ke ruang lingkup KP ya, ruang lingkupnya itu mencakup aspek pengamatan, kemudian ada percobaan, lalu pengumpulan data, serta analisis data. Jadi seluruh aspek kegiatan nanti di dalam kerja praktek harus kalian catat di dalam logbook, sehingga kegiatan itu akan terkontrol. Maksudnya itu jangan sampai misalnya ya, kalian adalah mahasiswa kimia, tetapi ketika KP, kalian mengerjakan hal yang lain, tidak terkait dengan ilmu kimia, itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi misalnya diletakkan di front office sebagai penerima tamu, atau diletakkan di bagian fotokopi yang tugasnya itu fotokopi dokumen dan sebagainya. Kita tidak menginginkan hal yang seperti itu. Makanya kita buat logbook untuk mengontrol kegiatan kalian. Nah, saya kira sudah paham. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sama sekali, misalnya yang kegiatan utama atau aktivitas utama KP itu tidak terkait dengan keilmuan kimia, nanti akan bisa melapor ke dosen pembimbingnya. Baik dari dosen pembimbing internal maupun eksternalnya, seperti itu. Jadi kita tidak ingin hal-hal yang saya sebutkan tadi terjadi. Nah, kita ingin ada kompetensi yang didapatkan oleh mahasiswa kimia ketika mengikuti kerja praktek. Kemudian selanjutnya adalah tujuan KP. Tujuan KP pada umumnya ya tentunya mendapatkan pengalaman langsung terkait dengan dunia kerja, kemudian menguasai metode pengoperasian instrumen, terutama ketika kalian masuk kerja praktek di perusahaan yang memiliki instrumen yang lengkap. Seperti yang kemarin, kalau tidak salah Ika ya, itu sudah mengajukan perusahaan saya lupa nama perusahaan tertentu untuk tempat KP beliau gitu. Jadi sudah bisa mengajukan kalau ingin mengajukan. Jadi di situ perusahaannya memiliki instrumen yang lengkap sehingga nanti kalian bisa memiliki kemampuan dan penguasaan menggunakan instrumen tersebut. Karena kebetulan kan kalau sewaktu kalian praktikum
praktikum, terutama praktikum instrumentasi itu kan hanya menggunakan UV-Vis ya. Nanti kalau ketika KP, kalian bisa lebih luas lagi menggunakan HPLC, menggunakan GCMS, dan sebagainya. Jadi diharapkan ketika KP, kalian benar-benar melakukan atau mengambil manfaat yang sebesar-besarnya ketika melakukan kegiatan kerja praktek. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan analisa ilmiah, tempat mengasah pola pikir, terutama ketika bagaimana menemukan atau mengidentifikasi masalah, kemudian menemukan solusi yang sesuai. Menemukan solusi yang sesuai. Istilahnya seperti problem solving. Problem solving di dunia kerja. Jadi ketika kalian nanti dihadapkan oleh sebuah masalah, bagaimana kalian bisa menemukan solusi tersebut dengan menggunakan background kalian sebagai kimiawan. Kelima adalah melatih kedisiplinan dan profesionalisme. Untuk CPMK sendiri, ya, CPMK ada yang tahu CPMK? Ada yang tahu di sini CPMK selain dosennya lah. Mahasiswa? Apa itu CPMK? Komunikasi. Siapa tadi yang menjawab? CPMK itu apa? Capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran ya. Tentunya kalau misalnya ada mata kuliah, harus ada CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliahnya apa. Ya. Karena dari CPMK tersebut, kalian bisa tahu, oh jadi ini nanti penilaiannya basisnya adalah melalui CPMK tersebut. CPMK-nya terbagi menjadi 4 ya, ada di sisi pengetahuan, kemudian sisi performance ya, atau sisi performa ketika kalian melakukan kegiatan KP di instansi, kemudian melihat dari sikap atau etik, kemudian bagaimana cara berkomunikasi. Nah, untuk dari pengetahuan sendiri, ini umum ya, umum bagaimana kemampuan kalian memiliki pengalaman. Dilihat dari pengalaman dalam aplikasi nyata bidang ilmu kimia, kemudian mendapatkan pengalaman melihat, melibatkan diri secara langsung, dan sebagainya. Dan memiliki kemampuan. Ya, yang ingin dicapai adalah kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya. Jadi untuk bagian pengetahuan, ini seperti problem solving. Bagaimana kalian menemukan masalah dan memiliki pemecahan atau solusi dari masalah tersebut. Untuk performance, ini lebih kepada keterampilan ketika melakukan kerja praktek di instansi tujuan. Ya. Jadi ini performa nanti penilaiannya bisa dari logbook. Kalau performa ini penilaian lebih kepada pembimbing eksternal. Jadi pembimbing eksternal lebih menilai bagaimana performance-nya. Karena pembimbing internal kan berada di kampus ya. Sementara yang membimbing ketika berada di instansi atau di perusahaan itu adalah pembimbing eksternal. Jadi beliau yang lebih banyak porsi nilainya untuk menilai performa kalian. Selanjutnya adalah sikap atau etik. Ini lebih kepada, ini saya garis bawahi adalah kedisiplinan, kemudian kemandirian. Lalu setelah kemandirian, bertanggung jawab dan kolaborasi atau kerjasama. Jadi ada kedisiplinan, mandiri, tanggung jawab, dan kerjasama. Itu sikap yang dinilai. Dan sikap-sikap ini juga nanti lebih penilaiannya lebih biasanya ke pembimbing 2. Lalu ini komunikasi, teknik komunikasi. Ini lebih lebih kepada bagaimana kalian mengutarakan hasil kerja praktek ketika di seminar KP. Jadi nanti ada seminar KP. Setelah melakukan kerja praktek,
ada seminar ya, diseminarkan apa yang telah kalian lakukan di pada kegiatan KP. Setelah itu baru mendapatkan nilai akhir. Nah, bagaimana di sini teknik komunikasinya? Bagaimana kalian menjelaskan atau mempresentasikan hasil KP atau hasil kerja praktek yang kalian lakukan di instansi secara rinci. Di situ untuk capaian pembelajaran. Oke, selanjutnya adalah aturan dari kerja praktek. Di sini aturannya terkait dengan waktu pelaksanaan, tempat, syarat, dan mekanisme, alur pengajuan, dan sebagainya. Nah, untuk aturan kerja praktek, yang pertama waktu pelaksanaannya ini dilaksanakan selama 1-2 bulan. Jadi minimalnya 1 bulan, maksimalnya 2 bulan. Dan dilaksanakan pada libur semester. Mungkin kalau libur itu Juni sudah libur ya. Juni, Juli, Agustus. Jadi dilaksanakan pada rentang bulan Juni sampai Agustus. Pada saat libur semester. Jadi tidak boleh mengganggu ya, tidak boleh mengganggu kegiatan perkuliahan. Selanjutnya untuk tempat pelaksanaan, tempat pelaksanaannya sendiri yang seperti saya jelaskan itu dibebaskan ya selama masih instansinya masih terkait dengan keilmuan kimia. Boleh di Lampung, boleh di luar Lampung. Kalau di luar negeri, ya, nanti boleh tanya ke Bu Vina, apa boleh di luar negeri atau tidak. Kemudian untuk syarat kerja praktek ya, syarat kerja prakteknya ada beberapa, di sini ada 6 poin. Yang pertama telah menyelesaikan minimal 80 SKS. Biasanya kalau sudah masuk ke semester 6 itu paling tidak kalian pasti sudah selesai 80 SKS. Yang kedua IPK-nya lebih dari atau sama dengan 2 atau menyesuaikan syarat di tempat KP tujuan. Karena ada beberapa instansi yang mensyaratkan itu IPK-nya 2,75. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan syarat dari instansi tersebut mungkin tidak bisa diterima, atau kalaupun bisa diterima mungkin lebih enak lagi sebenarnya kalau KP ini ada seperti apa ya, orang dalam gitu yang menginformasikan kalau ini instansi ini menerima mahasiswa kerja praktek, itu akan lebih mudah lagi masuknya. Karena syarat-syaratnya seperti ini biasanya menyesuaikan saja kalau ada kenalan dari kenalan di perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, membayar SPP semester berjalan. Artinya semester 6 ya. Yang keempat, mengambil mata kuliah KP ya, ditunjukkan dari KRS-nya. Yang kelima, menyerahkan proposal. Ini proposal tidak wajib sesuai dengan disyaratkan oleh instansi. Karena ada beberapa instansi yang mensyaratkan itu proposal. Kalau misalnya tidak disyaratkan ya tidak usah diserahkan ke prodi ketika mengajukan KP. Yang keenam, ini tadi ya, pelaksanaan pada saat libur semester. Selanjutnya, topik kerja praktek. Nah, topik kerja praktek ini disesuaikan dengan pembimbing KP, baik internal maupun eksternal. Jadi didiskusikan dengan pembimbingnya. Dan disesuaikan dengan bidang yang sudah disepakati, bidang yang telah disepakati di tempat KP. Jadi topiknya ini tidak khusus disediakan oleh prodi, tapi disesuaikan bagaimana disesuaikan dengan tempat KP. Selanjutnya pembentukan kelompok untuk KP, ini maksimal 5 orang untuk satu pembimbing. Kemudian mengambil SKS KP-nya di semester yang sama. Kemudian ini dokumen syarat pengajuan KP. Jadi ketika nanti kalian mengajukan formulir
atau form pengajuan form permohonan KP ke prodi harus dilengkapi dengan dokumen ini. Jadi ada formulirnya, kemudian ada transkrip nilai semester 5, kemudian ada proposal kalau disyaratkan. Nah, dokumen ini bisa saja nanti misalnya berubah gitu. Misalnya seperti ini. Kalian tiba-tiba saat ini ya seperti contohnya Tika ya. Tika itu sudah punya tujuan tempat kerja prakteknya. Jadi beliau ingin segera segera mengajukan permohonan gitu. Sementara kan transkrip nilai belum keluar. Nah, itu bisa diinformasikan dan didiskusikan lagi di program studi. Jadi untuk ini ya, untuk dokumennya ini bisa menyesuaikan atau bisa menyusul. Gitu. Akan lebih baik kalau kalian sudah punya tempat KP dari sekarang. Sehingga nanti ketika akan melaksanakan di bulan Juni sampai Agustus, kalian tidak perlu tidak lagi mencari tempat KP. Ini apa, Mama? Selanjutnya, ya. Nah ini adalah formulir permohonan kerja praktek. Ya. Di sini formulir permohonan kerja praktek yang bisa di-download di website Prodi Kimia. Jadi diisi ada nama lengkap, NIM, dan sebagainya. Ini ya. Ini pengajuan ini kalau misalnya kalian mengajukan lebih dari 1 kali. Misalnya tidak diterima di instansi yang pertama, berarti kan ada pengajuan ulang. Alasan pengajuan ulangnya apa? Tapi kalau untuk pertama kali ini tidak usah diisi. Kemudian identitas perusahaan, ini harus wajib diisi ya, nama lengkap perusahaannya, nama calonnya ini tidak wajib, ya, tidak wajib. Kemudian alamat lengkapnya ini diisi, kota, kode pos, kemudian ditujukan kepada, ini tidak perlu nama, biasanya ke bagian apa, apakah bagian human resource-nya atau bagian kepegawaian atau apa. Tidak perlu nama lengkap orang yang dituju. Bagian jabatan juga ini tidak wajib, posisi pekerjaan tidak wajib, nomor telepon kalau misalnya ada, boleh diisi ya. Karena biasanya kan ada di website itu ada nomor telepon, kemudian email ini tidak wajib kalau misalnya tidak ada. CP-nya juga tidak wajib. Nah, untuk uraian kegiatan juga ini tidak wajib sebenarnya diisi. Uraian kegiatan ini kalau misalnya instansinya mensyaratkan proposal. Jadi kalau misalnya ada proposal, baru ini diisi uraian, kira-kira uraian kegiatan atau isi proposalnya itu apa. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini alur dari pelaksanaan KP. Jadi dimulai dari mengisi KRS dulu. Ya. Mengisi KRS, kemudian setelah mengisi KRS, kalian mendownload form pengajuan atau permohonan di website, kemudian mengisi dan menyerahkan ke Tendik Prodi Kimia, ke Bu Pia. Ya, setelah itu nanti Prodi Kimia akan memberikan surat pengantar, ya, nanti kalian serahkan ke jurusan surat pengantarnya. Jadi jurusan akan mengeluarkan yang namanya surat permohonan KP. Nah, surat permohonan tadi kalian tujukan ke instansi. Instansi yang dituju itu apa? Boleh misalnya ke Coca-Cola, ke DGPC, ke Sinarmas, dan sebagainya. Setelah itu, kalau permohonannya disetujui, ya, maka akan lanjut ke tahap berikutnya. Kalau tidak, maka mengulang mengisi form yang tadi, form yang sebelumnya. Nah, ketika sudah disetujui, nanti kan instansi akan mengeluarkan surat balasan ya, yang ditujukan ke jurusan sains. Nanti kalian bawa ke jurusan sains suratnya, dan nanti ya,
jurusan sampai mana tadi? Sampai ke jurusan surat persetujuannya tadi ya, kalian kirim ke atau kalian berikan ke jurusan sains. Nanti jurusan sains akan menerbitkan yang namanya surat tugas. Surat tugas untuk diberikan ke prodi kimia. Lalu prodi kimia akan menugaskan yang namanya dosen pembimbing. Jadi kalian akan mendapatkan dosen pembimbing setelah nanti tahu tempat KP-nya di mana. Nah, akan melakukan pembimbingan, ya, pembimbingan dengan dosen pembimbing internal dan eksternal untuk melaksanakan kegiatan KP ya. Setelah selesai, nanti biasanya atau wajib perusahaan itu mengeluarkan surat tanda bahwa kalian sudah selesai melaksanakan KP. Nah, ketika sudah selesai biasanya ya, nanti pembimbing 2 akan memberikan nilai KP, di mana penilaiannya itu berasal dari bobot nilai dan aspek-aspek penilaiannya itu nanti diberikan oleh prodi kimia. Dari situ nanti kalian membuat laporan KP. Setelah selesai laporan, ini ya, setelah selesai membuat laporan, kemudian mendaftar seminar, melaksanakan seminar KP. Kalau lulus, ya artinya nanti dikumpulkan laporannya, kemudian mendapatkan nilai KP. Kalau tidak lulus seminar, harus mengulang mendaftar seminar kembali. Seperti itu. Nanti syarat-syarat seminar nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan ditulis dulu ya. Boleh nanti ditanyakan setelah selesai penjelasan. Nah, untuk tahap pembimbingan sendiri, ya alur dari pembimbingan sendiri di sini. Nah, ini ketika mahasiswa sudah melengkapi persyaratan KP, maka ini pembimbingan ya, alur pembimbingan dengan dosen. Setelah melengkapi persyaratan KP, kemudian mengajukan topik ke dosen pembimbing, mahasiswa akan melakukan diskusi untuk penyusunan proposal KP. Biasanya kalau sudah tahu tempat instansinya, itu sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Nanti sudah diskusi dengan dosen pembimbing. Nah, ada pengesahan proposal KP. Nah, ini lebih tepatnya sebenarnya ke instansi yang mengajukan atau yang mensyaratkan proposal sebagai syarat administrasi untuk permohonan KP. Kalau misalnya sudah pengesahan proposal, kemudian proposal diajukan ke tempat KP, lalu melaksanakan KP. Karena beberapa instansi itu untuk program magangnya mahasiswa wajib untuk membuat proposal, tapi ada juga yang tidak mewajibkan. Nah, setelah pelaksanaan KP tentu ada yang namanya evaluasi ya. Evaluasi dari kerja praktek. Nah, untuk syarat evaluasinya itu ada tahap seminar, kemudian ada bobot penilaian dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, sesuai dengan CPMK yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk prasyarat administrasi dari seminar KP, yang pertama harus ada surat tanda penyelesaian KP dari instansi tempat atau dari perusahaan tempat KP. Kemudian ini form penilaian yang sudah diisi oleh pembimbing eksternal. Nanti form penilaiannya akan diberikan oleh prodi kimia. Kemudian yang ketiga, nah ini telah mengikuti seminar KP mahasiswa lain sebanyak 3 kali. Jadi kalian wajib mengikuti atau tergabung melihat ya teman kalian seminar minimal sebanyak 3 kali. Nanti ada kartu kendali seminar. Lalu keempat, mengisi dan menandatangani form pendaftaran seminar. Kemudian ada laporan. Ya. Ini alur yang tadi, alur
untuk pelaksanaan seminar. Oke, ini sepertinya tidak perlu ya jelaskan. Nah, ini formulir untuk seminar KP. Nanti ada nama lengkap dan sebagainya, judul. Nah, ini persyaratan berkasnya. Nanti kalau misalnya sudah lengkap, tinggal dicek. Nanti akan di checklist untuk kendali berkas. Berkas apa saja yang dipersyaratkan untuk seminar KP. Nah, ini adalah terakhir ya, sistematika penilaian. Nah, untuk sistematika penilaian sendiri ada penilaian substansi dan penilaian seminar. Jadi ada dua bentuk penilaian. Penilaian substansi sebesar 70% dan penilaian seminar itu sebesar 30%. Untuk aspek penilaian substansi kalian nanti bisa lihat di buku pedoman KP. Nanti akan diupload di website Prodi Kimia. Substansi untuk penilaian substansi berasal dari pembimbing internal dan eksternal. Ya. Kemudian ada nilai rata-ratanya itu diambil 70%. 70% ya. Dan yang 30% lagi adalah seminar KP. Yang memberikan nilai adalah pembimbing internal, kemudian penguji seminar. Jadi nanti ketika seminar ada pembimbing, ada penguji. Jadi ada dua yang memberikan nilai. Jadi pembimbing internal 2 kali memberikan nilai ya, selain dari penilaian substansi, beliau juga akan memberikan, dosen pembimbing internal akan memberikan nilai di seminar KP. Ini sebesar rata-rata dari ini ya, sebesar 30%. Jadi nanti akan nanti ya. Yaitu untuk sistematika penilaian. Dan aspek apa saja yang dinilai nanti bisa kalian lihat di buku panduan lebih jelas di situ. Penilaian tentu merujuk kepada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tentang kerja praktek. Nah, untuk misalnya penyusunan laporan, apa saja bab-bab apa saja yang harus dijelaskan di bagian laporan dan sebagainya, itu banyak atau lebih jelas di buku panduan, sudah ditulis di bagian situ. Itu saya kembalikan ke Pak Alvin. Baik, Ibu Mariam, terima kasih atas pemaparannya. Di sini sudah ada beberapa mahasiswa yang ingin bertanya melalui kolom chat. Sebentar saya bacakan dulu satu persatu. Oke, yang pertama ini Bu ada yang bertanya dari Novi. Hal-hal yang menjadi parameter lulus atau tidak lulus KP itu apa saja? Itu pertanyaannya Bu, yang pertama. Oke, jawab dulu atau gimana nih Pak Alvin? Atau kita langsung jawab ya? Mungkin langsung dijawab saja Bu. Oke. Nah, ada parameter, ya tadi pertanyaannya Novi ya? Iya Bu. Parameter lulus dan tidak lulus. Jadi ada tadi sistematika penilaian ya. Sistematika penilaian. Kelihatan ya, masih share screen saya ya? Masih Ibu. Ya. Nah, ini ada penilaian substansi tadi ya, penilaian substansi. Ini aspeknya ada pengetahuannya, kriterianya apa. Ya. Kemudian diberi nilai dalam bentuk nilai angka. Mohon maaf Bu Mariam. Ya. Ininya slide-nya belum berganti, sepertinya masih di judul awal slide-nya. Oh ya, judul awal ya. Iya. Oke, bentar. Ntar saya share screen kembali untuk ini sudah ya ke bagian Word. Sudah Ibu. Oke. Nah,
Tadi parameter apa saja kira-kira yang menentukan kelulusan KP? Jadi tadi kan sudah dijelaskan tentang penilaian, ya ada penilaian substansi, kemudian ada penilaian seminar. Nah, untuk penilaian substansi kan bobotnya 70% dengan aspeknya sesuai dengan CPMK tadi. Yang menilai dari penilaian substansi adalah dosen pembimbing internal, pembimbing 1, yaitu yang dari prodi kimia, kemudian dosen pembimbing eksternal, itu dosen pembimbing eksternal. Saya ulangi, dosen pembimbing internal, ya, yang dari prodi kimia, dan pembimbing eksternal yang dari perusahaan. Jadi ada 2 pembimbing, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Itu yang akan memberikan penilaian substansi sebesar 70%. Nah, aspek penilaiannya itu ada 4, ya. Kriterianya sudah ada di sini, ya, bisa dibaca. Dan ini dicantumkan di buku panduan KP. Nilainya rentangnya dari 1 sampai 100. Jadi nanti pembimbing 1 dan pembimbing 2 akan memberikan nilai tentang 1 sampai 100 dengan aspek ini, kriteria ini, ya. Kriteria yang dicantumkan di sini. Nah, setelah pemberian nilai nanti ada itu tadi penilaian substansi, ya. Kemudian ada penilaian seminar kerja praktek dengan aspek penilaiannya 2 poin. Ketika kalian melaksanakan seminar, maka pembimbing 1 dan penguji akan memberikan nilai di sini. Nilainya rentangnya 1 sampai 100 juga. Nah, dari penilaian tadi akan diolah, ya, menjadi bentuk nilai total. Diambil 70%-nya dari substansi, kemudian 30%-nya dari seminar KP, akan ada nilai totalnya, kemudian akan diberikan nilai dalam bentuk huruf A, B, B, C, C, ya. Tidak ada DE. DE itu kalau misalnya kalian tidak melaksanakan seminar dan sebagainya. Jadi paling rendah itu nilainya C. Dengan keterangan angka ini, ya, tadi Novi. Angka ini. Kalau nilainya, ternyata nilai totalnya di sini 85, ya, 85 ke atas, berarti mendapatkan nilai A. Kalau nilai totalnya di sini misalnya 75, berarti dapat nilai B. Kalau tidak melaksanakan seminar, berarti nilainya DE. Kan tidak ini berarti, ya, tidak mengikuti penilaian, tidak mengikuti alur sistematika penilaian. Jadi wajib mengikuti pelaksanaan kerja praktek, kemudian harus mengikuti seminar. Seperti itu. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu Mariam. Ada pertanyaan selanjutnya itu dari Dede Siti Rohmah, bertanya mengenai pembagian kelompok Ibu. Itu ditentukan atau memilih sendiri? Kalau kelompok silakan dipilih sendiri saja. Iya, dipilih sendiri saja. Misalnya lebih enak lagi kalau misalnya kelompok itu yang rumahnya misalnya dekat dengan lokasi KP, sehingga nanti ketika melaksanakan KP kan teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi tempat tinggal dan sebagainya. Jadi disesuaikan saja menurut kalian yang inilah yang sesuai gitu. Kalau untuk kelompok. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ini ada dari Sri Kurnia Astuti yang bertanya mengenai mitra kerja praktek dari prodi kimia
jika mahasiswa angkatan 2018 belum menemukan tempat KP. Apakah Prodi Kimia sudah memiliki mitra seperti itu, Ibu? Ya, untuk mitra sendiri, di sini Pak Awan ada nggak ya? Pak Rahmat Kurniawan? Ada, Ibu, Ada ya? sepertinya. Ada ya? Ada. Kalau untuk mitra, Pak Awan bisa menjelaskan, karena kalau untuk mitra biasanya Pak Awan yang lebih paham ya untuk mitra KP. Kalau yang kemarin itu, setahu saya yang sudah ada MOU atau yang sedang berjalan ya MOU-nya itu ada GGPC, kemudian ada Sinarmas, ada LIPI Tanjung Bintang, atau Bu Vina bisa menjelaskan kalau untuk ini untuk mitra KP. Sebenarnya berdasarkan yang MBKM kemarin kita punya Sinarmas, kemudian ada LIPI, ada BPPT, ada GGCP ya. GGPC apa yang Great Giant itu silahkan dibuka saja di webnya masing-masing karena mereka punya alur pendaftaran KPI-nya sendiri. Jadi agar lebih update kaliannya, silahkan dimulai dibuka dari sekarang ke website yang bersangkutan ya. Baru dari situ bisa diajukan. Seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan memang balik lagi kalian punya kenalan di institut di tempat KP yang kalian tuju gitu, agar mempermudah sih syaratnya. Seperti itu mungkin. Nah, tapi kalau misalkan lebih detailnya lagi, nanti akan kita coba dalam waktu dekat ini rilis apa saja industri yang punya kerjasama dengan Prodi. Karena saat ini masih dalam tahap mencoba ya, belum sampai fix sampai akhir gitu. Tapi akan kami usahakan secepatnya. Seperti itu. Oke, baik, Ibu Vina, terima kasih atas jawabannya. Kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan lagi ini dari Tias Ayu. Tias bertanya, apa saja hal-hal yang menjadi penilaian suatu instansi untuk menerima atau menolak mahasiswa yang mengajukan KP selain IPK? Mungkin boleh Ibu apabila Anda gambaran Bagaimana gitu. tadi? Apa saja hal-hal yang menjadi penilaian suatu instansi untuk menerima atau menolak mahasiswa untuk KP, Ibu? Ya kalau sepemahaman saya ya, kalau untuk ditolak atau tidak itu tergantung dari biasanya instansi itu memiliki kuota berapa orang yang sanggup mereka terima untuk pelaksanaan magang atau kerja praktek. Ketika sudah sesuai atau sudah memenuhi kuota, maka dia tidak bisa lagi menerima mahasiswa lain, itu mahasiswa dari luar. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi ketidaksesuaian dengan program KP. Jadi mereka menyediakan program KP untuk melaksanakan dalam bidang ini, gitu ya. Tetapi yang mendaftar itu dari prodi, misalnya dari prodi yang lain yang tidak sesuai dengan yang mereka programkan, itu bisa saja ditolak. Jadi sebenarnya kalau dari tidak ada penolakan atau tidak ada syarat yang terlalu khusus dan spesifik untuk menolak
mahasiswa kerja praktek, karena mereka juga itu merupakan program yang harus dilaksanakan perusahaan ketika perusahaan itu berjalan ya, harus menerima mahasiswa magang. Biasanya sih kalau lebih banyaknya kalau sudah memenuhi kuota. Ketika sudah penuh kuotanya, maka mereka akan menutup penerimaan mahasiswa KP. Gitu. Makanya lebih cepat itu lebih baik, seperti yang saya katakan. Kalau bisa ya dari sekarang kalian mengajukan. Apalagi kalau misalnya ada orang tuanya yang kerja di perusahaan, misalnya ada orang tuanya yang kerja di PT, misalnya di LIPI ya, atau bekerja di Sinarmas, nah akan lebih mudah untuk masuk sebagai mahasiswa magang atau mahasiswa kerja praktek. Mungkin begitu Pak Alvin. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu Mariam. Jadi ini menjadi perhatian teman-teman mahasiswa ya. Jadi sebaiknya Sunda merencanakan perusahaan mana yang akan diajukan untuk melakukan KP, lalu jangan lupa diperhatikan juga kesesuaian bidangnya. Jadi nanti harus melihat kembali perusahaan tersebut menjalankan kegiatan di bidang apa. Ini harus memiliki keselarasan di bidang kimia karena kita dari prodi kimia. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir Ibu Mariam. Ini ada kaitannya dengan waktu pengajuan. Ini dari Mbak Yohana Christine yang bertanya, bagaimana jika dari pihak instansi mengirimkan surat jawaban diterima atau tidaknya sangat lama dari batas waktu yang ditentukan? Apakah dari pihak mahasiswa boleh langsung mengajukan kembali form KP-nya ke instansi baru tanpa bukti penolakan pada instansi KP sebelumnya? Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Biasanya ya, yang sepengetahuan saya, perusahaan itu butuh waktu 3-4 minggu untuk membuat surat balasan. Jadi kalau misalnya lebih dari itu, makanya kan sebelumnya akan sangat disarankan untuk mengajukan KP 3 bulan sebelum pelaksanaan KP. Gitu. Jadi ketika nanti ada penolakan, kalian bisa mengajukan ke tempat lain. Perusahaan itu butuh waktu misalnya 3-4 minggu, bahkan ada yang lebih cepat memberikan surat balasan. Nah, jadi kalau untuk mengajukan kembali form KP itu tidak perlu surat bukti penolakan. Cukup dituliskan di bagian tadi kan ada di formnya ya, alasan penolakannya apa. Cukup dituliskan di situ. Jadi tidak perlu dilampirkan surat balasan dari perusahaannya. Begitu Pak Alvin. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi ini menjadi perhatian kita lagi ya, bahwa semakin cepat kita mengajukan form ke suatu perusahaan, maka akan lebih cepat kita mendapatkan jawabannya dari perusahaan tadi. Mungkin untuk sesi pertanyaan dari mekanisme KP ini cukup sampai sekian dulu, Ibu Mariam. Di sini sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin bisa saya komunikasikan kembali dengan yang bersangkutan. Ini karena waktunya sudah hampir 1 jam ya tadi, kita bisa langsung masuk ke sesi yang kedua, yaitu mengenai mekanisme pelaksanaan tugas akhir yang akan dibawakan oleh Bapak Arif Asyari. Selamat pagi Pak Arif, apakah sudah bergabung di Zoom?
Selamat pagi, sudah Pak Alvin. Oke, terima kasih Ibu Mariam atas pemaparan dan jawabannya tadi. Kita masuk ke sesi yang kedua. Oke Pak Arief, mungkin bisa kita mulai sesi yang kedua. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Alvin. Saya izin share screen ya. Baik, Bapak. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, langsung saja. Sebentar saya. Oke, gini aja lah ya. Saya mau slideshow tapi saya nggak tahu nih. Oke, jadi tugas akhir itu kan sebentar lagi ya buat yang angkatan 2018 ya. Jadi semester 7 kalian sudah harus melaksanakan tugas akhir ya. Sesuai dengan visi misi ITERA ya, yang harus lulus 4 tahun. Jadi buat kalian tolong mulai sekarang difokuskan karena memang angkatannya sudah angkatan lama. Jadi mulai difikirkan tentang tugas akhir. Oke. Jadi di sini sudah dibuatkan ya, sudah disusun panduan pelaksanaan tugas akhir yang nantinya bisa di-download ya di web kimia. Secara garis besar ini daftar isinya. Jadi yang jelas nanti untuk tugas akhir nanti kalian akan dikumpulkan ya, akan ada koordinasi lebih lanjut ya di semester ke-6 lah, di semester ke-6 sebelum kalian mengambil mata kuliah ini tugas akhir nanti akan ada koordinasi lebih lanjut ya. Jadi ini mungkin sepintas saja lah saya poin-poin penting aja lah yang ingin saya share ke kalian karena memang ada SOP baru ya. Jadi ada SOP baru dari ITERA terkait pelaksanaan tugas akhir yaitu tugas akhir dirancang selama 100 hari. Ya mungkin itu SOP yang mungkin nggak semua institusi atau bahkan mungkin hanya ITERA ya. Jadi tugas akhir mahasiswa ITERA itu dirancang untuk diselesaikan hanya selama 100 hari. Dari proposal disetujui sampai sidang. Artinya kalian nanti dituntut komitmen yang tinggi untuk bisa menyelesaikan dalam 100 hari. Karena akan ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kalian terima kalau misalnya nggak bisa 100 hari. Oke? Jadi itu perlu dicatat ya, perlu dicatat. Oke, jadi ini definisi tugas akhir ya. Definisi tugas akhir bisa dibaca. Terus mungkin syarat dan ketentuan umum ya, syarat dan ketentuan umum tugas akhir ini juga bisa dibaca ya. Nah ini sudah saya state di sini sudah sudah ada di buku panduan bahwasanya ketentuan umumnya itu adalah topik tugas akhir yang diusulkan harus berkaitan dengan bidang kelompok keilmuan dan dirancang untuk dapat dikerjakan dalam waktu 100 hari. Jadi nanti
Setelah ini tolong difikirkan, jadi kita di prodi kimia itu kan ada beberapa kelompok keahlian ya. Secara umum sih ada dua ya. Secara umum ada dua, ada hayati dan material kalau nggak salah, nanti bisa dilihat lah ya. Tapi untuk secara spesifiknya, jadi kelompok keahlian kimia itu kan ada 5 ya. Ada kimia analitik, kimia organik, kimia anorganik, biokimia, dan satu lagi apa ya? Kimia fisik ya. Oke gitu ya. Jadi tolong mulai sekarang difikirkan kira-kira saya topik tugas akhir atau istilahnya keilmuan saya itu pengen saya arahkan kemana gitu. Kelima itu ya. Jadi tolong difikirkan, nanti akan saya buatkan form. Yang nanti kalian mengisi di situ. Nanti akan kami petakan ya. Nanti akan dipetakan terkait ternyata si A pengennya di analitik dan seterusnya. Oke, dan nanti misal saya pengen topiknya organik gitu. Tapi kok dosen pembimbingnya kan terbatas ya. Nanti saya jelaskan juga lah ketentuan dosen pembimbing. Nah nanti bisa jadi kalian nggak diarahkan atau nggak istilahnya yang nggak disetujui lah kalau di organik. Nah dan itu apa ya istilahnya ya harus diterima ya. Jadi sekali lagi yang jelas gini, kimia itu kalau S1 sarjana itu nggak ada sarjana kimia organik, sarjana kimia fisik itu nggak ada ya. Tapi nanti topiknya hanya topiknya. Jadi saya cenderung ke organik, saya cenderung ke fisik dan seterusnya ya. Oke, jadi mulai sekarang difikirkan pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, kira-kira topik yang pengen saya jadikan sebagai tugas akhir itu apa. Oke, gitu ya. Oke, saya lanjut. Oke, nah jadi ini uraian mata kuliah ya. Jadi tugas akhir itu ada 3. Jadi satu kesatuan mata kuliah tugas akhir itu ada 3 nama. Ada tugas akhir 1 yang kalian nanti ambil di semester 7. Jadi di kurikulum, jadi sementara ini buku ini hanya memfasilitasi yang kurikulum 2019. Oke, jadi paparan saya sebenarnya khusus untuk yang 2019. Jadi yang kurikulum 2019. Jadi khusus yang angkatan 2018. Jadi yang angkatan 2019, 2020 kan ada program Kampus Merdeka, dan itu nggak bisa saya jelaskan hari ini ya. Oke. Oke gitu. Jadi ada tugas akhir 1, ada tugas akhir 2, ada seminar tugas akhir dan sidang sarjana. Oke. Nah, tugas akhir 1 itu 4 SKS ya, yang nanti akan kalian ambil di semester 7. Terus tugas akhir 2 juga 4 SKS. Terus sidang dan seminar itu 1 SKS. Oke. Jadi mungkin kalau kalian, mungkin ini beda ya, beda dengan fisika, beda dengan biologi, karena kalau yang saya tahu, kalau di fisika biologi itu 3 SKS ya. Jadi kita beda 4 SKS karena outputnya nanti selama kalian tugas akhir 1, kalian harus sudah sampai seminar kemajuan. Jadi nggak hanya proposal. Oke, jadi ini berdasarkan kesepakatan kemarin ya. Jadi ini mengadopsi juga dari ITB ya, karena kita kan binaannya ITB ya. Oke, jadi kimia masih mengadopsi, itulah intinya. Oke. Sebenarnya kalau mau bertanya boleh lah ya. Gimana Pak Alvin? Kalau langsung bertanya atau nanti? Silakan, boleh mungkin jika Anda mahasiswa yang Atau ingin nanti aja lah, bertanya. nanti aja lah ya, Oh, nanti aja. Oke, oh sorry, baik. nanti aja. Oke, jadi gitu ya. Oke, ini sepertinya itu sih isinya, uraiannya ya. Terus, nah ini nih. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi mahasiswa itu berhak memilih topik penelitian dari pembimbing. Ataupun misalnya mahasiswa pengen
saya pengen penelitian tentang ini gitu. Itu juga boleh ya. Itu juga boleh asalkan jadi boleh juga topik penelitian itu diajukan dari sisi mahasiswanya boleh. Nanti diusulkan ke koordinator penelitian. Jadi nanti kalian itu sebenarnya untuk next pertemuan pertemuan yang berikutnya itu akan ada koordinator penelitian yang ditentukan oleh prodi, dan disitulah ya yang akan memberikan informasi yang lebih lengkap. Jadi nanti kedepannya akan dikumpulkan sekaligus akan ditawarkan beberapa topik penelitian dari dosen-dosen ITERA. Oke, jadi topik itu bisa berasal dari dosen ITERA yang ditawarkan ke mahasiswa, atau bisa dari mahasiswa yang punya ide kreatif misal. Nanti dikonsultasikan ke prodi, ke koordinator penelitian, gitu ya. Jadi bisa dua arah. Oke, ini saya sekilas saja ya. Saya tunjukkan pemetaan topik penelitian yang sudah dikumpulkan. Namun ini sebenarnya belum final ya. Belum final karena nanti karena kalian angkatan pertama 2018 angkatan pertama dan dosen-dosen tetap yang di ITERA itu belum punya pengalaman untuk membimbing. Makanya ada ketentuan. Jadi dosen pembimbing itu harus punya pengalaman. Jadi untuk 2018 nanti dosen pembimbingnya adalah DLB dari ITB ya. Jadi untuk yang Ibu Vina, Ibu Aditya itu mungkin bisa jadi satu ide ya. Nanti bisa didiskusikan atau dikoordinasikan lebih lanjut terkait finalisasinya ya. Yang jelas ini fokus riset dari beberapa dosen tetap ITERA. Ada juga DLB yang sudah mengirimkan ke saya ya, Muhammad Ali Zulfikar, ya Pak Zul dari bidang analitik ya. Jadi poinnya nanti pembimbing utama kalian adalah DLB dari ITB. Itu poinnya sebenarnya. Jadi kalau organik ada Bu Ciptati, kalau Anor ada Pak Bambang, kalau kimia fisik ada Pak Kaka, kalau biokim ada Bu Vida, terus apa lagi ya? Ada Pak Han juga kimia analitik, ada satu lagi Pak Barnas. Kalau nggak salah bidangnya elektrokimia, ya lebih ke analitik lah ya. Nanti intinya nanti topik penelitian itu bisa berasal dari dosen yang menawarkan, bisa juga dari kalian, tapi nanti dikoordinasikan lebih lanjut. Karena kalau kalian punya penelitian yang oke lah, idenya bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak ada pembimbing yang kompeten, nggak ada pembimbing yang bimbing kalian, apalagi dalam rancangan yang 100 hari, ya itu nggak disetujui pasti. Oke gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi itu masalah masalah pengajuan ya. Masalah pengajuan topik ya, oke gitu ya. Nah, terus syarat mengambil TA1. Syarat mengambil TA1 itu kalian harus lulus semua praktikum mata kuliah wajib. Juga harus jumlah mata kuliah wajib yang belum lulus itu maksimal 6. Oke, jadi ya ini syaratnya. Karena emang harus punya istilahnya harus punya fundamental yang kuat untuk nanti mengambil tugas akhir 1. Aku paling bencinya nengok orang kalau dia itu misalkan prodi kami kayak gini loh, ribet loh kayak gini gitu-gitu. Karena coba cek itu suara siapa itu? Monitor Pak Alvin. Tolong dengarkan ya. Oke. Gitu ya. Jadi tugas akhir 1. Sementara mungkin tugas akhir 1 inilah yang Atau nanti di rekornya akan keluar. Nggak kelihatan tadi. Oke ya. Coba sebenarnya jelas nggak sih tulisan saya itu? Kecil ya? jelas Pak. Oh jelas ya. Atau sebenarnya nanti kalian bisa download ya bukunya ya. Oke. Karena memang ini wajib di-download ya. Jadi sebelum tugas saya nanti wajib di-download. Itu tugas saya 1.
Kalau tugas akhir 2 ya lanjutan dari tugas akhir 1. Jadi tugas di semester 8 kalian mengambil tugas akhir 2 sekaligus mengambil seminar dan tugas akhir, seminar dan sidang ya. Yang hanya 1 SKS tapi sebenarnya belajarnya juga banyak SKS ya. Oke, gitu. Jadi terus tujuan ini bisa dibaca ya, tujuan tugas akhir, tujuan seminar dan seterusnya. Yang diharapkan dari tugas akhir ya nanti bisa dibaca lah ya. Terus ada prosedur penentuan pembimbing yang sebenarnya sudah saya jelaskan sedikit tadi ya. Nah, jadi nanti kalian itu akan ada dosen pembimbing tugas akhir, bisa 2, bisa 3, tergantung keperluan penelitian kalian, topik kalian. Kira-kira kalau butuh 3 keahlian ya 3. Atau cukup 2 bisa. Oke. Ataupun 1 juga bisa ya. Jadi nanti intinya nanti kalau pembimbing, yang penting pembimbing utama, nanti kira-kira kalau topiknya sepertinya ini saya butuh keahlian dari bioki. Misalnya saya organik tapi pengen uji aktivitas. Jadi misalnya saya mau mengekstrak dari tumbuhan apa gitu kan. Terus saya dapat senyawa golongan apa. Habis itu ingin saya uji aktivitasnya sebagai misalnya anti diabetes, anti kanker dan lain sebagainya. Butuh keahlian lain, nanti ada pembimbing 2 di situ. Dan pembimbing 2 itu juga bisa dari luar ya, dari instansi luar, misalnya karena memang sementara ini kan ya fasilitas laboratorium kita kan terbatas ya. Dan masih akan diusahakan untuk dilengkapi ya. Nanti bisa tanya ke Pak Alan ya sebagai koordinator laboratorium penelitian. Jadi di situ intinya nanti pembimbing 2 bisa dari luar dan nanti ya bolehlah dari luar, dari LIPI atau dari Batan dan seterusnya bisa. Dan nantinya secara normatif ya kalian jadi sebenarnya pembimbing kedua itu nanti lebih ke pembimbing 1 yang rangkan. Jadi misalnya ini topikmu ini sepertinya kamu butuh ini sih, ibu ini dari LIPI misalnya. Nah, nanti secara normatif ya kalian menghubungi ibu itu yang dari LIPI. Ya gitu, bersedia enggak? Walaupun sebenarnya pasti sebelumnya udah dikontak duluan sama pembimbing 1. Oke, itu masalah dosen pembimbing. Terus habis itu, nah kalau ini berhubung kalian angkatan 2018 ini ya, yang saya bilang tadi keterbatasan dosen pembimbing, jadi nanti ya pokoknya kalau udah milih topik, misalnya saya pengen analitik anorganik, ya udah dosennya ya nggak ini, maksudnya nggak bisa milih banyak ya, nggak bisa mengajukan banyak karena memang DLB kita itu kan terbatas ya. Yang poin B maksud saya ya. Intinya setelah saya sama Ibu Cip misal, ya udah nanti ada form yang harus diisi Ibu Cip. Jadi ada beberapa form lah di buku ini kami ini ya, udah ada format form pengajuan pembimbing dan seterusnya lah. Nanti yang bisa kalian buat habis itu ditandatangani oleh pembimbing. Oke, ini sudah sih sebenarnya. Oke, ya. Jadi untuk memulai penelitian, kalian juga harus dapat izin dari koordinator laboratorium penelitian ke Pak Alan ya. Ya, Pak Alan. Sementara ini Pak Alan ya. Jadi, oke. Jadi sebelumnya setelah kalian punya topik, atau nanti ada alurnya lah. Jadi nanti yang ini kalian harus melampirkan proposal ya. Jadi setelah punya topik nanti kalian menyusun proposal dengan dengan pembimbingan secara berkala dengan dosen pembimbing. Jadi kalian menyusun proposal, setelah dapat topik kalian menyusun proposal, setelah proposalnya jadi dan disetujui semua dosen pembimbing, nanti kalian menyerahkan
proposal itu ke koordinator tugas akhir dan koordinator laboratorium penelitian. Itu sebagai syarat untuk menggunakan lab penelitian. Itu ya. Oke, nah nanti di koordinator lab penelitian itu kalian bisa difasilitasi ya meja kerja, peralatan, dan juga bisa nanti difasilitasi, ini diusahakan ya, difasilitasi permintaan zat-zat yang diperlukan untuk dapat memulai bekerja di laboratorium penelitian. Karena mungkin kan untuk chemical itu kan kadang kita butuhnya cuma 1 gram, tapi belinya harus 1 kilo gitu kan. Jadi nanti bisa difasilitasi lah itu. Ya, jadi ada istilahnya ya bisa difasilitasi lab lah, ada suratnya nanti ya. Oke, itulah. Oke, kalau ini poin tentang penggantian dosen pembimbing itu hanya dimungkinkan dengan pertimbangan untuk kelancaran tugas akhir studi ya. Jadi misalnya kalian kok nggak ngembang-ngembang nih tugas akhirnya udah hampir 100 hari, ya faktornya apa, nanti boleh kalau misalnya memang ternyata perlu ganti dosen pembimbing bisa ya. Oke. Terus ya. Terus pembimbing tugas akhir. Nah, jadi nanti selama pembimbingan itu kalian ada kartu kendali ya, atau ya kartu kendali pembimbingan lah ya, yang nanti harus diisi sebagai bukti kalian telah bimbingan, harus diisi dan ada syarat minimalnya ya. Syarat minimalnya 6 kali. Kalau mau proposal, kalau mau seminar itu ada syarat minimalnya. Jadi kalau misalnya pembimbingan harus dibawa dan harus ditandatangani, diparaf lah, minimal diparaf oleh dosen pembimbingnya. Oke, ini proposal tugas akhir ya. Ya, jadi ini proposal tugas akhir. Jadi setelah dapat topik, kalian menyusun proposal tugas akhir dengan konsultasi berkala dengan pembimbing tadi. Nah, nanti terus membuat membuat proposal penelitian. Itu poin-poinnya, uraian yang harus kalian lampirkan ya. Oke. Terus habis itu diserahkan ke koordinator tugas akhir sesuai dengan waktu yang dijadwalkan ya. Jadi untuk pertemuan yang saya bilang tadi, pertemuan koordinator tugas akhir dengan kalian nanti dikumpulkan, nanti sekaligus membahas jadwal-jadwal dan dicatat jangan sampai lewat. Jadi terkadang pengalaman banyak mahasiswa, pengalaman banyak prodi, itu kalian itu kurang teliti, maksud saya nggak tahu, lupa kalau misalnya jadwalnya segini, harus ngumpul tanggal sekian gitu. Artinya kalian harus ikut periode berikutnya. Nah itulah yang kadang membuat mahasiswa itu lulusnya lama. Harusnya bisa proposal misalnya misal bulan Januari, tapi dia karena telat, dia harus proposal bulan Maret misal. Ya gitulah ya. Jadi nanti akan diuraikan terkait penjadwalan seminar, proposal, sidang dan seterusnya. Oke. Jadi nanti dosen wali, sebenarnya dosen tugas akhir itu juga udah merangkap sebagai dosen wali juga ya. Jadi kalian dosen walinya ada 2 setelah mengambil tugas akhir ya. Oke, ini sepertinya sudah ya. Ini untuk selanjutnya lah ya. Karena ini selanjutnya. Nah, ketentuan penilaian TA1 ya. Ketentuan penilaian itu telah melaksanakan minimal 25% pekerjaan tugas akhir. Jadi sebenarnya nanti akan ada alur, nanti saya perlihatkan alur. Karena penelitian tugas akhir kalian itu dirancang selama 100 hari, nanti akan ada alur sekaligus waktu, estimasi waktu, ya, akan ada estimasi waktu. Jadi nanti di proposal nanti kalian akan melampirkan timeline penelitian ya. Jadi misalnya bulan
bulan pertama penelitian sampai tahapan penelitian saya sampai ini gitu. Bulan kedua sampai ini, bulan ketiga sampai ini gitu. Jadi harus melampirkan atau menyertakan itu timeline penelitian ya. Jadi ketentuan penilaian kalian harus melaksanakan minimal 25%, terus menyerahkan laporan kemajuan tadi ke koordinator tugas akhir, terus mempresentasikan di kolokium. Jadi kolokium itu ya seminar terbuka. Nah, dan nanti kan kalian ada KK ya istilahnya, organik dan seterusnya. Nanti akan ada kolokium yang secara minggu, insya Allah itu akan diatur setiap minggu akan ada kolokium ya di masing-masing kelompok keahlian. Jadi misalnya organik hari apa. Nah nanti yang dia kelompok keahliannya organik ya harus ikut untuk melaporkan kemajuan penelitiannya. Dan nanti di kolokium itu kalian akan presentasi terkait penelitian kemajuan. Gitu ya. Itulah teknisnya gitu. Terkait kemajuan penelitian. Dan nanti akan dikomentari, akan dikasih saran ke dari semua ini. Dari dosen-dosen kelompok keahlian kan banyak, misalnya organik ada saya, ada Pak Trio, ada Bu Cid dan seterusnya. Ada Bu Reni ya. Oke. Mungkin itu sih sebenarnya. Ini pendaftaran bekerja di lab ya. Jadi pendaftaran bekerja di lab penelitian nanti ada formnya juga yang bisa dibuat, sudah ada lampiran yang contoh lampiran ya, contoh format formnya. Oke, terus mungkin ini ya alurnya akan saya jelaskan alurnya. Sekilas sudah ada gambaran terkait tugas akhir 1 walaupun masih semester 7 ya. Gimana? Belum ada. Enggak, maksud saya gambaran alurnya. Gambaran TA1 itu seperti ini toh gitu. Belum ada gambaran sama sekali, Pak. Belum ada gambaran topiknya atau belum ada gambaran ininya? Alurnya enggak, sudah, maksudnya Pak. saya jelaskan tadi udah ada gambaran enggak? Sudah, Pak. Sudah, ya, Pak. Ya, maksud saya itu ya, kalau topiknya ya wajar kalau belum ada gambaran ya. Oke. Jadi ini alurnya ya. Nah, ini yang saya maksud ada waktunya. Oke. Jadi ini alurnya. Jadi nanti kalian akan dikumpulkan oleh koordinator penelitian dan di situ koordinator penelitian akan menjelaskan secara lengkap terkait topik penelitian, terkait pendaftaran, pengajuan dosen pembimbing, dan seterusnya. Oke, setelah itu ya kalian mengajukan pendaftaran dengan menyertakan form-form sebagai berikut ya. Oke, terus habis itu setelah itu nanti koordinator penelitian menentukan dosen pembimbing dan topik dan mendata. Setelah itu ya udah, setelah disetujui pembimbingan, kalian menyusun proposal yang dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Dan ingat, setiap konsultasi harus ada kartu kendali. Setelah itu, setelah proposal disetujui, kalian menyerahkan proposal ke koordinator penelitian. Oke? Habis itu, ya udah, setelah disetujui oleh koordinator penelitian, kalian melakukan penelitian pendahuluan dengan pembimbingan. Sekaligus nanti melaporkan laporan kemajuan dan diseminarkan. Setelah itu ya kalian dapat nilai mata kuliah TA1 ya. Oke. Itu secara secara singkat gambaran tentang TA1 yang akan kalian ambil di semester 7. Gitu ya. Terus untuk kemungkinan, karena ya itu tadi yang saya bilang fasilitas kita terbatas, nanti mungkin kita butuh mitra kerjasama untuk penelitian, nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya. Jadi misalnya saya penelitiannya sepertinya
sepertinya butuh di Unila misal, butuh istilahnya butuh lab Unila untuk mengerjakan ini gitu kan, terutama yang terkait biokimia dan seterusnya itulah. Ya pokoknya itu nanti diinformasikan lebih lanjut ya. Jadi kalian untuk saat ini tolong difikirkan kira-kira topik penelitiannya mau kemana. Itu aja lah. Nanti akan saya buatkan form untuk memetakan minat kalian terhadap terkait kelompok keahlian. Ya itu dulu. Oke. Oke baik, Pak Alvin saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya, Pak Arief. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, sebentar di sini ada beberapa pertanyaan. Ini ada dari Yohana Christine. Ingin bertanya, bagaimana jika menyelesaikan tugas 1 membutuhkan fasilitas tertentu pada laboratorium? Apakah kampus menyediakan atau ada ketentuan lain, Pak? Mungkin ini bisa ditekankan kembali. Oh ya, ya itu tadi kalau misalnya memang kita perlu, memang jadi makanya ya, jadi nanti pentingnya konsultasi dengan dosen pembimbing itu adalah salah satunya itu yang perlu difikirkan. Jadi apa namanya topik penelitian yang kalian bakal lakukan itu alatnya ada nggak di ITERA gitu kan? Kalau misalnya nggak ada, adanya di mana? Oke, misalnya adanya di LIPI. Nah, kalau misalnya di LIPI mungkin nggak kita bisa ibaratnya jadikan LIPI mitra untuk menyelesaikan topik penelitian kalian. Nah itu nanti salah satu yang bakal akan jadi bahan istilahnya bahan penting untuk menentukan topik penelitian sebelum kalian mengerjakan itu gitu. Dan itu saat ini kan ya berhubungan dengan MBKM lah ya. Saat ini kimia masih istilahnya masih terus mencari mitra kerjasama yang sekaligus juga terkait dengan tugas akhir kalian, pelaksanaan penelitian. Jadi kalau itu nanti ya nanti untuk fiksasinya ya, untuk finalis untuk apa istilahnya ketentuan apa namanya boleh di mana, terus itu nanti. Jadi saya belum bisa menjawab dan mungkin Ibu Vina juga belum bisa menjawab ya, karena memang masih prosesnya. Gitu. Jadi intinya nanti apa namanya kalian yang pertama yang saya udah bilang berulang kali tadi, yang penting topik penelitiannya apa, nanti kalian milih dosen pembimbing dan disitulah nanti kita diskusikan dari semua pihak kira-kira topik penelitian ini tuh mungkin nggak dilakukan oleh kalian gitu. Kalau mungkin ya dilakukan, tapi kalau enggak ada alternatif lain pasti. Gitu ya. Oke, itu aja. Selanjutnya Pak Alvin kalau ada. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Sri Kurnia. Ini bertanya mengenai judul penelitian TA. Itu akan ditentukan oleh prodi atau bagaimana? Ya, oke. Ya, jadi masalah judul penelitian tadi bisa dari kalian mengusulkan, bisa juga dari topik yang ditawarkan prodi gitu. Ya bisa dari dua sisi ya, bisa dari kalian, bisa dari prodi. Dan semuanya itu nanti keputusannya tetap di prodi gitu. Artinya yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya ide kalian bagus dan lain sebagainya, kayaknya ini penelitiannya bagus, baru dan lain sebagainya lah, punya nilai sains yang tinggi misal. Tapi kalau dari sisi ITERA nggak ada dosen pembimbing yang
yang mau karena mungkin ini bukan bidang saya nih gitu. Ya itu ya nggak bakal disetujui pasti. Karena memang S1 ya. Ini saya mengulangi apa yang dikatakan Pak Mitra ya. Jadi S1 itu kalian hanya apa ya, istilahnya bukan hanya, intinya S1 itu penelitian di tingkat S1 itu menganalisis kalau nggak salah ya. Jadi nggak terus meng-create sesuatu yang baru, itu enggak. Oke. Ini sebagai saran ya, sebagai saran misalnya kalian KP, kan kalian sekarang mau KP, coba tolong kalau bisa dirancang, kalau bisa ya. Coba bisa nggak sih KP saya itu nanti datanya untuk sekaligus data penelitian. Ya tentunya KP-nya kalian harus di lembaga penelitian kalau seperti itu ya. Bisa enggak gitu. Makanya nanti tolong ya kalau memang mungkin dirancang itu lebih bagus ya. Jadi kalian KP tapi sekaligus kalian sudah punya data-data yang nantinya itu mungkin diajukan untuk topik penelitian. Itu saran ya. Dan itu tetap harus dikonsultasikan ya. Harus dikonsultasikan karena kan memang ada istilahnya kimia punya standar sendiri untuk ini tuh sebenarnya layak untuk topik penelitian. Karena ini bukan hanya sekedar praktikum istilahnya kan gitu. Ini udah layak sebagai topik penelitian sarjana kimia. Oke? Oke, gimana Pak Alvin? Oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada pertanyaan dari Rianto, ingin menanyakan jika misalkan di salah satu bidang keahlian terlalu banyak peminatnya, sedangkan dosen kimia terbatas, apakah akan dipindahkan dan disamaratakan dengan keahlian lainnya atau tetap bisa di keahlian itu? Seperti itu Ya, mungkin, Pak. ya, oke. Jadi gini, kelompok keahlian itu kalau di ITERA kimia ya, kalau di ITERA kimia itu hanya apa ya bahasanya itu kelompok keahlian itu terkait topik penelitian. Ya, terkait topik penelitian. Karena kan kalian kan nggak ada kan yang misalnya nih saya organik. Berarti saya wajib mengambil mata kuliah pilihan yang organik ini itu nggak ada di ITERA ya. Di universitas lain ada yang seperti itu. Artinya memang kelompok keahlian itu hanya fokus ke penelitian kalian. Oh, penelitian saya itu cenderung ke organik. Dan itu pun mungkin kalau penelitian zaman sekarang ya, itu nggak ada yang pure organik. Biasanya pasti kalau misalnya ekstraksi, isolasi atau sintesis itu biasanya disertai dengan uji-uji lain. Itu biasanya ya. Jadi ya tadi yang saya bilang, jadi boleh kalian nanti mengisi saya pengennya ini misalnya pilihan pertama fisik, pilihan kedua anor, pilihan ketiga organik gitu kan. Tapi nanti keputusannya tetap prodi dan kalian harus menerima. Oke? Ya karena memang itu karena apa ya istilahnya keterbatasan dosen dan seterusnya lah. Oke? Karena ada standar yang harus dipatuhi ya terkait misalnya Pak Kakak maksimal 15 orang, misal. Ya nanti kalau misalnya Pak Kakak 40 orang, ujib cuma 5 orang, itu kan nanti beban kerjanya kan nanti nggak pasti penelitiannya nggak efektif juga. Gitu ya. Jadi intinya nanti kalian melis dulu aja. Setelah saya buatkan Google Form nanti, dan terus untuk masalah topik penelitian nanti yaitu nanti boleh mengajukan, tapi nanti ujung-ujungnya juga melewati persetujuan dari prodi. Gitu. Ya itu sih. Oke.
Gimana Pak Alvin? Oke, jadi intinya kita lebih baik mempunyai rencana terlebih dahulu ya, entah nanti Ya, disetujui ya. atau tidak. Yang penting kita sudah memiliki gambaran nih bagaimana kita akan mengerjakan TA yang 100 hari ini. Ya, oke ya. Jadi intinya sekali lagi saya tegaskan SOP ITERA yang 100 hari itu udah final ya. Jadi maksud saya tolong buat yang masih sering hilang-hilang atau yang punya rencana lain yang nggak berhubungan dengan kuliah, ya tolong ditunda ya. Diutamakan yang TA1 yang 100 pokoknya diutamakan yang tugas akhir. Jadi di saat tugas akhir kalian nggak boleh ngilang-ngilang ya. Karena memang ada konsekuensi yang nggak disebutkan di sini gitu. Oke. Itu sih karena ya itu tadi ada ada SOP yang ITERA yang 100 hari itu dan semua wajib dan semua prodi ya semua prodi lah itu wajib wajib mengikuti itu gitu loh. Oke. Yang jelas nanti pastinya itu akan banyak banget pertimbangan. Jadi misalnya karena 100 hari berarti ya nanti istilahnya outputnya ya disesuaikan gitu. Jadi penelitiannya pasti nggak terus penelitian yang sampai menghasilkan sesuatu yang istilahnya dari segi keilmuan itu dalam. Gitu. Jadi mengkajinya itu pasti nggak terus dalam gitu. Karena memang hanya 100 hari. Dan itu nanti bisa juga ya. Jadi misalnya si A, si Rianto mengerjakan ini. Nah nanti yang seterusnya mengerjakan jadi hasil penelitian yang dilakukan si Rianto nanti dikerjakan oleh temannya. Yaitu mungkin juga. Ya. Jadi yaitu mungkin. Dan nanti akan ada, jadi kalian minimal itu nanti akan disuruh membuat poster penelitian ya. Minimal poster penelitian. Kalau nggak tahu kalau yang kalian harus seminar di Ecositer, minimal di Ecositer itu sepertinya belum ya. Untuk kimia belum, tapi ya nggak tahu. Karena ini memang masih istilahnya TA1 kan masih semester 7 ya. Jadi semester 7 ya intinya masih ada hal-hal lain yang nanti akan ada aturan lain yang mungkin update aturan lah. Yang jelas nanti misalnya itu yang saya bilang mungkin misalnya si A mengerjakan ini satu proyek panjang, si A hanya sebatas ini, si B meneruskan sebatas ini, si C sampai selesai. Nah nanti kalau penelitiannya seperti itu nanti bisa diikutkan di seminar di mana? Di minimal di Ecositer International Conference ITERA itu. Tapi ya nanti pasti publikasinya pasti nama kalian ditulis ya. Ya intinya tercatat lah di situ kalau penelitian itu sebenarnya dikerjakan oleh banyak orang. Atau mungkin nanti kan beberapa dosen, ya doakanlah dosen-dosen itu punya banyak penelitian, punya banyak hibah penelitian yang nantinya dosen hibah penelitian itu bisa dijadikan topik kalian. Itu. Oke. Selanjutnya Pak Alvin. Oke, karena 100 hari ini lumayan ya effortnya untuk teman-teman mahasiswa nanti. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mirnawati. Nah, ini ada pertanyaan syarat diterimanya di bidang yang kita pilih itu apa saja? Syarat diterimanya yang jelas apa ya? Ya yang jelas mungkin ya karena itu kan subjektif ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya juga istilahnya misal gini lah, misal kalian pengen ke organik tapi misal nilai kalian di organik itu nggak bagus. Ya mungkin itu bisa jadi pertimbangan si dosen pembimbing. Mungkin ya, mungkin. Ya itu. Ya misalnya organik tapi organiknya nilainya C semua. Terus ada satu lagi nih,
dia pengen juga organik tapi nilainya A semua. Ya secara subjektif mungkin ya, atau ya intinya ya mungkin itu juga jadi bahan pertimbangan lah. Poinnya di situ sih. Ya. Jadi poinnya, tapi ya nggak terus kalian misal kayaknya kok nilai saya yang ini jelek padahal saya pengen ini, terus kayaknya saya nggak usah milih ini, jangan gitu juga. Ya. Jangan gitu juga, usulkan aja ya. Jadi nggak ada syarat tertulis untuk saya mau ke kakak fisik, saya mau ke Anor, itu nggak ada syarat tertulis ya, nggak ada syarat. Yang jelas nanti akan ada banyak ya nanti akan dirapatkan, tapi faktor apa istilahnya, faktor penentunya ya tetap dosen pembimbing ya, dosen pembimbing. Dia mampunya misalnya maksimalnya nanti misalnya dibagi DLB nih, jumlah kalian sekian yang mengambil TA1, jumlah DLB sekian, karena memang dosen utama, pembimbing utama itu harus DLB ya untuk angkatan 2018. Tapi kalau untuk angkatan yang berikutnya yang nanti mau penelitian jalur reguler istilahnya ya, enggak kampus merdeka, nanti bisa lebih banyak lagi. Ya bisa dosen-dosen ITERA, dosen-dosen tetap ITERA yang lain bisa ikut juga, sudah bisa menjadi dosen utama juga. Jadi untuk yang 2018 itu nanti gitu, nanti disesuaikan dengan dosen pembimbing, mahasiswa berapa, dosen pembimbing berapa, mahasiswa yang mengambil TA berapa, nanti terus dibagi. Simpelnya seperti itu sih nanti. Yang jelas kalau masalah syarat keterima di kakak analitik dan seterusnya itu nggak ada aturan tertulis ya. Kalau buat saya sih tulis aja lah. Nanti misalnya saya bagi form untuk yang 2018 ya yang mengisi, nanti ya isi aja lah terkait minat kalian. Saya pengennya yang ini, saya pengennya, walaupun nanti ujung-ujungnya akan ada form lanjutan. Form lanjutan itu ya sekaligus apa namanya, topik yang ditawarkan. Topik yang ditawarkan. Tapi ya maksud saya kalau misalnya kalian minat dengan fisik misalnya, kalian mata kuliah yang berhubungan dengan fisik itu pastinya karena itu minat kalian, pasti kalian harusnya ya lebih bisa daripada yang enggak diminati. Biasanya kan gitu kan secara alamiah. Oke. Gimana Pak Alvin? Oke, jadi sebenarnya tidak ada syarat tertulisnya ya untuk Tidak ada ya, tidak ada syarat tertulis. Kalau intinya ajukan aja lah nanti ya. Pokoknya ikuti kata hati kalian ya. Karena ya itu tadi ini kan istilahnya karya kalian ya. Jadi S1 saya itu ini loh yang saya teliti. Jadi di saat kalian cerita dengan yang lain, di saat nanti kalian kerja, ketemu dengan mahasiswa, ketemu dengan yang universitas lain lulusan, nanti kalian bisa cerita, oh saya TA saya tentang ini loh. Ya itu, ajukan aja lah. Oke. Ini mungkin ada yang kelewat. Jadi 100 hari itu dimulai saat proposal diterima, proposal disetujui koordinator penelitian, disetujui koordinator laboratorium, sampai sidang ya. 100 hari itu. Makanya ini nanti memang lebih konsultasi itu menjadi penting gitu loh. Konsultasi itu menjadi penting, bahkan nanti kalian mahasiswa dengan dosen pembimbing itu harusnya punya jadwal istilahnya jadwal rutin untuk melaporkan penelitian kalian, karena memang rancangannya hanya 100 hari. Makanya yang saya bilang, kalau udah tugas akhir, tolong jangan ganggu tugas akhir kalian dengan kegiatan yang lain. Yang misalnya hobinya apa, udahlah. Itu nanti dulu. Karena ada konsekuensi. Sekali lagi saya ulangi, ada konsekuensi yang nggak bisa disebutkan di sini ya. Oke, karena ya tadi yang saya bilang, prodi kimia itu harus mengikuti SOP dari atas, dari institusi.
Kalau enggak ya nanti pasti akan ada ya dalam tanda kutip ya teguran lah. Itu ya. Oke. Silakan Pak Alvin. Oke, terima kasih Pak Arief. Berarti ini bisa menjadi catatan ya kepada kepada banyak pihak ya. terutama kepada adik-adik tingkat di 2019, 2020. Jadi misal minat sekali nih di organik, nanti nilai organiknya digenjot supaya biar dapat A semua. Nanti bisa masuk ke labnya organik tuh. Kemudian ini sepertinya ada yang terlewat Pak pertanyaannya. Saya bacakan kembali ya. Ya. Ini ada yang bertanya mengenai perbedaan tugas akhir 1 dan tugas akhir 2. Mungkin bisa dijelaskan kembali, Pak. Oke ya, jadi tugas akhir 1 itu dari proposal sampai seminar penelitian. Seminar kemajuan, sorry ya. Dari proposal, penelitian pendahuluan, terus melaporkan hasil penelitian pendahuluan tadi. Jadi nanti laporannya namanya laporan kemajuan. Laporan kemajuan penelitian. Jadi belum laporan final. Oke. Karena bobotnya 4 SKS. Selanjutnya tugas akhir 2 itu adalah penelitian lanjutan. Jadi nggak perlu mengusulkan lagi. Tinggal melanjutkan penelitian dan ya menyelesaikan penelitian. Itu nilai tugas saya 2 itu, menyelesaikan penelitian, mengumpul laporan hasil penelitian yang nantinya akan jadi skripsi. Habis itu nanti mengambil satu SKS sidang dan seminar. Jadi sidang dan seminar dan TA1, TA2 itu diambil di satu semester yang bareng, Mas. Misalnya semester 8 ya udah. TA2 plus ngambil seminar dan sidang yang satu SKS. Itu bedanya ya. Jadi TA1 sampai penelitian pendahuluan. Oke, Pak Alvin. Terima kasih atas jawabannya, Pak Arief. Kepada teman-teman mahasiswa yang lain, apakah ada pertanyaan? Jadi tadi sudah kita dengar bersama ya untuk tugas akhir 1 itu pendahuluan, kemudian nanti laporan hasilnya ada di tugas akhir 2. Gimana teman-teman mahasiswa sudah mendapatkan gambaran bagaimana nanti akan menyelesaikan tugas akhirnya? Ini masih pada join kan ya teman-teman mahasiswanya? Masih Pak. Oke. Ada yang ingin memberikan, ini ada yang bertanya lagi. Tugas akhir 1 dan 2 itu yang nantinya dijadikan skripsi atau sudah beda lagi? Nah, tadi yang skripsi itu kan tugas akhir 2 ya. Jadi ini intinya nanti akan dijadikan skripsi kalian dari tugas akhir 1 dan tugas akhir 2. Gimana? Ada yang ingin berkomentar? Mungkin pertanyaan juga masih dibuka ini sampai pukul 11. Mungkin tambahan Pak Alvin, saya lupa tadi ada. Oh iya, Ibu, silakan. Jadi kalau untuk kerja praktek ya, kan ini masih musim pandemik, masih COVID. Kemungkinan ada beberapa perusahaan yang tidak menerima mahasiswa magang. Sama kemudian yang kedua ada sedikit perubahan mengenai tata cara permohonan KP di prodi dan jurusan gitu. Ada nanti kalau untuk di prodi ada mungkin, maaf ya kalau agak sedikit ribut ya, saya masih di rumah soalnya.
Jadi ada mungkin kalau di jurusan itu ada mengisi form sepertinya. Jadi tidak perlu ke jurusan lagi. Saya kurang paham juga untuk alurnya seperti apa. Nanti bisa lebih jelasnya tanya ke Bu Pia dan di Prodi Kimia. Jadi ada form online yang harus diisi sepertinya seperti itu gitu. Kemarin Bu Pia menyampaikan ke saya karena masih pandemik jadi tidak boleh mahasiswa tidak boleh beramai-ramai datang ke jurusan. Mungkin itu saja Pak Alvin jelasannya. Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Bu Pia ya tentang perubahan tata cara permohonan KP. Kalau misalnya mau pengajuannya dari sekarang silakan boleh diajukan dari sekarang. Itu Pak Alvin, saya kembalikan. Oke, baik Ibu Mariam, terima kasih atas tambahannya tadi. Jadi di sini misal ada yang ingin bertanya-tanya mengenai tadi alur kerja praktek di musim pandemi ini, nanti mungkin bisa ditanyakan kembali ke Ibu Pia ya selaku tenaga pendidik di Prodi Kimia. Kemudian tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana mekanisme untuk KP, ada formulir apa yang harus diisi, bagaimana alur pengajuan KP-nya, lalu bagaimana sistem penilaiannya sehingga nanti kita bisa lulus di mata kuliah kerja praktek. Lalu ada beberapa hal yang perlu di garis bawahi ya, karena ini musim pandemi, kita harus memperhatikan perusahaan apa saja nanti yang memperbolehkan kerja praktek. Lalu sebisa mungkin kita menghubungi masing-masing perusahaan tadi secepatnya agar nantinya kita mendapatkan balasan di waktu yang cepat. Tidak perlu menunggu terlalu lama. Kemudian untuk tugas akhir tadi sudah disampaikan ya beberapa alur untuk TA1 dan TA2 nanti akan ada formulir yang akan disampaikan oleh Pak Arief. Kemudian juga perbedaan TA1 dan TA2. Lalu karena di sini di ITERA maksud saya itu memperlakukan tugas akhir selama 100 hari, maka perlu ada komitmen ya dari teman-teman mahasiswa nanti ketika sudah mengambil mata kuliah TA1 maupun TA2 sehingga nanti bisa lulus tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan saya beri waktu kepada teman-teman mahasiswa untuk bertanya. Barangkali masih ada yang bingung tadi, baru sempat terfikirkan, silahkan saja bisa menyalakan mikrofonnya. Oke, belum ada. Oke, ini ada tambahan dari Ibu Vina. Silakan Ibu Vina Hairunisa untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Alvin. Untuk terkait alur dari KP, nanti kalian bisa lihat di web Kimia. Nanti saya akan buka HTTP-nya, bisa kalian lihat semua di situ bagaimana cara mengajukan suratnya ke prodi, kemudian cara mengajukan ke jurusan, sampai nanti kalian bisa dinyatakan boleh mengambil kerja praktek. Saya akan rilis HTTP-nya nanti ya di grup WhatsApp masing-masing. Sekian.
Oke, terima kasih Ibu Vina atas tambahannya. Jadi nanti lebih detailnya bisa dilihat kembali di website Kimia yang akan di-share linknya oleh Ibu Vina. Gimana sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya akhiri kegiatan sosialisasi kerja praktek dan tugas akhir 1 pada pagi hari ini. Oke, mungkin kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mariam dan Bapak Arif Asyari yang telah menyampaikan materinya mengenai kerja praktek dan tugas akhir. Juga kepada Bapak Ibu dosen Prodi Kimia yang sudah hadir di acara pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf selaku MC dan moderator pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Tetap jaga jarak, sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Bu.